Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan buat kita diambil dari 2 Samuel 23 ayat yang ke-9 ke-10. Bagaimana Tuhan ingatkan kita menjadi tangkas dalam menghadapi ancaman si jahat ya. Dan sesudah dia, yaitu Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ini yang jadi dasar pesan Tuhan ya minggu ini. Dan ini yang jadi pesannya adalah gini. Tuhan mau bahwa kita sebagai orang-orang percaya punya menyadari dan bahkan punya kejelian untuk mendeteksi pekerjaan iblis ya. Bahkan kemarin di Komsel diingatkan kita harusnya bisa mendata ya, meninventarisasi hal-hal yang kita lihat ada sesuatu yang gak beres di dalam keluarga atau di lingkungan kita dan kita tahu bahwa di situ ada pekerjaan iblis. Nah, setelah kita tahu itu, tentunya kita nggak akan cuma sekedar oh ya udah memang ada pekerjaan iblis di situ, dan inilah yang kadang-kadang menjadi penyakit orang Kristen ya. Dan saya sering ketemu sama orang yang kalau ngomong gini, dia tahu, dia punya kepekaan tahu ada iblis di sana, ada iblis di situ. Dan buat dia itu sebuah kebanggaan gitu. What's the point? Lu tahu setan buat apa gitu loh. Kalau gak diperangi, kalau gak ditengking, gak diusir, gak dihancurkan. Buat apa gitu loh. Dan ini yang kembali kita diingatkan sama pesan Tuhan bahwa kita anak-anak Tuhan yang jelas kita ada di pihak Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan. Harusnya kita tahu banget bahwa kita gak bisa membiarkan iblis bekerja dan mengolok-olok, mengobok-ngobok kehidupan orang-orang percaya. Atau lingkungan di tempat di mana kita tinggal, kita gak bisa tinggal diam. Nah bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 3 ayat ke-8. Di sini jelas bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia tuh dengan sebuah purpose ya, dengan sebuah tujuan yang sangat nyata. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi purpose-nya tuh Yesus datang ke dunia udah sangat nyata bahwa dia mau menyatakan diri untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah ini kan kita anak-anaknya Tuhan. Kita ada di pihaknya Tuhan. Dan kita seharusnya sama, punya satu gen yang sama bahwa kalau ada roh Allah di dalam kita pasti kita gak bisa tinggal diam melihat perbuatan-perbuatan iblis dan membiarkannya. Nah ini kadang-kadang gini, banyak orang yang membiarkan iblis ngaduk-ngaduk keluarganya ya, dia membiarkan bahkan gini, gak usah keluarga, kadang-kadang diri sendiri ya. Waktu dalam keadaan sulit, iblis menekan kita dengan kesian ya kamu, gak ada yang peduli sama kamu ya, kamu bener-bener ya udah pelayanan kok, kamu ngalamin yang kayak gini, mestinya kamu ini kita kalau tahu iblis lagi ngomong di dalam pikiran kita, bangkit, hancurkan, tengking, usir dia. Nah karena untuk urusan gitu aja, gak punya kekuatan untuk usir iblis dan membiarkan makin lama. Benar, iya emang saya kesian orang-orang di sekitar saya. Semua gak ada yang mau peduli sama saya. Sampai akhirnya lama-lama orang jadi lama-lama makin lemah, makin depresi. Dan akhirnya memutuskan gini, mengambil keputusan bahwa maaf ya saya udah gak bisa ikut pelayanan lagi. Saya mau fokus
dalam kehidupan saya dulu. Saya mau fokus urusan anak dulu, saya mau urus keluarga dulu, saya mau urus ini karena dari awal tahu sesuatu yang nggak beres terjadi dibiarkan, dan ketika terjadi sudah berlangsung sekian lama dan sudah banyak menjatuhkan banyak korban, akhirnya memilih apa? Bukan makin dekat sama Tuhan, memutuskan untuk sorry, saya nggak bisa lagi berurusan dengan hal-hal rohani karena saya mau fokus dengan anak-anak, fokus dengan ini dan itu. Nah ini yang disukai sama iblis nih. Ini yang iblis suka nih, anak-anak Tuhan yang akhirnya melepaskan hal-hal yang rohani. Sorry ya, saya nggak bisa ibadah dulu ya karena urusan keluarga saya lebih penting. Ini yang iblis sangat suka dengan orang-orang yang seperti ini. Di satu sisi kita lagi ada Tuhan punya rencana yang besar, di satu sisi anak Tuhan menyerah. Wah, iblis seneng banget sama orang-orang yang kayak gini. Nah tapi lewat pesan ini sebenarnya kita lagi diingatkan. Ayo, saatnya buat bangkit dan kita sadari bahwa ada tujuan Tuhan. Kita diselamatkan, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia datang ke dunia untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis yang nyata-nyata ada di sekitar kita. Jadi memang kemarin kita diingatkan bahwa kita perlu punya ketangkasan, dan salah satunya adalah punya kepekaan, punya mata rohani yang tajam, kejelian untuk mendeteksi itu. Sebenarnya gini, pada dasarnya secara teori anak-anak Tuhan tahu tentang pakai senjata Allah, ketopong keselamatan. Wah, tahu udah itu perlengkapan senjata Allah. Tahu iblis itu ada. Tapi ketika itu terjadi dalam hidupnya, nggak bisa berbuat apa-apa gitu problemnya. Terlalu nggak bisa berbuat apa-apa. Entah terlalu lemah, entah terlalu ya nggak peduli atau gimana, nggak tahu. Nah tapi gini loh, Yesus dikatakan Yesus Kristus, ya itu Kristus itu bukan last name ya, itu bukan last name. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi Yesus sebagai anak Allah aja dia diurapi, perlu pengurapan Tuhan. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan untuk melakukan pekerjaan, untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Di dalam pelayanan waktu dia khotbah, katanya khotbahnya Yesus aja beda pengajarannya sama orang-orang, karena yang Yesus khotbahkan itu dengan kuasa. Nah jadi ini loh yang harusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan ya. Kita lihat dulu dalam Lukas 9 ayat yang pertama. Lukas 9 ayat pertama. Apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan sampai akhirnya gak punya kekuatan untuk perangi iblis itu karena memang gak ada pengurapan gitu loh. Lukas 9 ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Memanggil ke-12 muridnya memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Jadi kadang-kadang memang gak ada tenaganya. Gak ada kuasanya untuk memerangi iblis dan membiarkan iblis. Kita lihat misalnya ada anak-anak yang lagi ketergantungan sama game dan kita nggak punya kekuatan untuk memerangi keterikatan itu. Nah kalau anaknya sampai udah hancur-hancuran baru nangis dan depresi, baru cari Tuhan. Nah berapa banyak gereja yang ngurusin orang-orang yang akhirnya menjadi korban. Yang jadi korbannya iblis. Nah makanya waktu Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Udah gak punya waktu untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang kehancuran-kehancuran yang terjadi, depresi-depresi. Aduh kadang-kadang kalau ngobrol sama orang yang sering mengasihani diri ya, rasanya aduh ini orang mestinya waktu iblis ngomong sama dia hancurin, padahal anak Tuhan loh gitu. Langsung patahkan itu, perangi iblis, jangan sampai membiarkan dia terus berkecamuk di dalam pikiran. Itu aja nih, urusan pribadi aja. Nah jadi memang ketika Tuhan untuk menguasai setan-setan diperlukan tenaga dan kuasa. Dan ini yang disebut dengan pengurapan Tuhan.
Yesus diurapi, makanya gini, orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang berjalan di dalam pengurapan Tuhan adalah orang-orang yang punya kepekaan dan nggak ragu untuk lawan iblis. Ya, punya kekuatan untuk melawan iblis. Nah ini pengurapan ini penting, bahkan gini, orang yang di bawah pengurapan ini harusnya menjadi orang percaya yang luar biasa. Dia waktu misalnya singer gitu, di dalam waktu singernya kalau tidak di dalam pengurapan dia cuma jadi singer yang nyanyiin lagu-lagu rohani. Tapi orang yang singer yang dalam pengurapan Tuhan itu menjadi worshiper yang luar biasa. Di situ bedanya. Orang yang khotbah tanpa pengurapan cuma ngomongin memberikan informasi. Bisa bagus gak? Bisa bagus. Karena pinter. Tapi orang yang di dalam pengurapan Tuhan waktu khotbah ada impartasi. Ada hal-hal yang dibukakan lebih lagi. Ada hal yang bisa masuk ke dalam hati orang bahwa pengen bertobat. Nah ini pengurapan itu mestinya kita kejar itu loh. Harus jadi kita harus jadi motivasi kita untuk terus mengejar itu pengurapan. Karena kalau pengurapan itu ada, kita nggak bisa melihat ada iblis, kita langsung perangi itu. Karena ada kekuatan yang dari pengurapan itu adalah sesuatu tenaga kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh di dalam kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan tentunya. Jadi pengurapan gini, jangan pengurapan kita pikir untuk apa? Untuk gaya-gayaan, bukan. Untuk pekerjaan Tuhan. Makanya Tuhan kasih kuasa yang tidak terbatas itu. Nah ini yang harusnya jadi pengejaran anak-anak Tuhan. Nah kalau kita berjalan dengan kuasa, iblis aja tahu. Di alam roh iblis lihat orang yang berjalan dengan pengurapan Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat melihat membayangkan orang yang di dalam pengurapan seperti apa, kita lihat di dalam ini 1 Samuel 10, kita lihat 1 Samuel 10. Kenapa saya bisa bilang harus kita perangi? Karena gini loh, sebagai orang percaya pun saya dalam keadaan yang gimana, iblis tuh menekan begitu di dalam pikiran saya. Tapi kan gini, ya gue punya kesadaran, enak aja lu. Iblis, diam kamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan kau keluar dari rumah ini, keluar dari pikiran ini, keluar dari, kita punya kuasa itu. Jangan biarkan iblis menekan. Makin hari kita makin lemah. Nah ini orang yang di dalam pengurapan ini seperti ini. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumnya lah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tumpuk kepemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Ya, inilah tandanya, salah satunya ayat yang ke-6 kita lihat. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, jadi keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan ini kalau kita tanpa pengurapan, kita gak ada bedanya dengan orang-orang lain. Waktu dapat masalah sama, depresinya sama, ketekanannya sama, ketakutannya sama. Nah Tuhan gak mau, di dalam pengurapan Tuhan sebenarnya kita harusnya menjadi manusia yang lain. Itu yang purpose-nya Tuhan. Nah kalau kita udah menjadi manusia yang lain, kita ngadepin iblis, ya kita gak takut. Kita berani menghadapi apapun juga karena kita manusia yang lain. Apabila tanda-tanda itu terjadi kepadamu, lakukanlah apa yang didapatkan oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Allah menyertai engkau di dalam pengurapan Tuhan yang memampukan kita. Jadi kalau orang gak ada di dalam pengurapannya Tuhan, waktu kita tahu ada iblis berkuasa lagi macam-macam, gak punya kekuatan, gak punya tenaga gitu untuk bangkit dan lawan gitu loh. Dan membiarkan saja. Nah kita tahu bahwa Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Nah jadi Yesus punya purpose, sama kita juga punya purpose. Nah purpose-nya Tuhan ditambah dengan pengurapan Tuhan, maka kedahsyatan terjadi. Maka iblis bisa dikalahkan. Nah apa yang menyebabkan sama Saul, dia nggak punya purpose
Dia hidup tidak pakai tidak di dalam purpose-nya Tuhan. Sehingga pengurapannya Tuhan yang tadinya dia bisa begitu menjadi manusia yang lain, akhirnya apa? Ya waktu dia nggak lagi menghidupi purpose-nya Tuhan, ya udah. Dia hidup di dalam ketidaktaatan, dia hidup untuk diri sendiri, dia lakukan apa yang harus menjadi kepentingannya dia. Nah, pengurapan Tuhan tidak lagi bekerja di dalam dia. Tuhan nggak, buat apa Tuhan ngurapin orang yang punya agenda pribadi? Paham? Jadi pengurapan itu Tuhan kasih untuk apa? Untuk pekerjaannya Tuhan, bukan untuk agenda pribadi. Nah, waktu orang yang tadinya Saul diurapi, dikatakan pengurapan itu dia diurapi sebagai raja, dan juga untuk apa? Dikatakan untuk menyelamatkan Israel dari tangan musuh, artinya untuk perang juga. Nah, waktu dia udah nggak kehilangan pengurapannya Tuhan, akhirnya dia perang juga nggak tuntas. Dia ngelihat iblis musuh begitu banyak dan dia mulai mengambil tindakan-tindakan bodoh karena nggak ada pengurapan. Dan akhirnya orang yang tidak lagi tidak di dalam pengurapan Tuhan, bukannya perangin setan, tapi perangi orang yang diurapi Tuhan. Dia mulai perangi Daud, dia mulai kejar-kejar Daud. Jadi musuh udah bukan menjadi musuh, tapi yang di pihak Tuhan menjadi musuhnya dia. Nah, ini bahaya, saudara. Nah, makanya inilah yang ketika saya renungkan ini, Tuhan ingatkan ini tentang iblis mengancam kita dan kita harus perangi, dan ini kita mesti tangkap benar gitu. Bahwa kita membutuhkan, untuk perangi iblis kita membutuhkan pengurapan yang dari Tuhan. Saya pernah sampaikan bahwa iblis itu bukan musuh kita, dia musuhnya Tuhan. Oleh karena itu untuk kita lawan iblis, kita perlu kekuatan supernatural dari Tuhan, kekuatan yang dahsyat yang Tuhan limpahkan buat kita. Makanya kalau udah pengurapan itu, wah, kejelian, kekuatan, kita mampu melakukannya. Ada kuasa. Jadi bukan gini, perang itu bukan cuma dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau nggak ada kuasa, nggak ada tenaga yang keluar, juga iblis tidak akan pergi. Nah, bagaimana dapat pengurapan itu? Nah, dikatakan bahwa pengurapan itu nggak bisa Pak tolong dong saya diurapi. Pengurapan itu sebenarnya gini, kita mesti datang sendiri, punya hubungan pribadi, punya membangun kehidupan pribadi kita hari lepas hari dengan Tuhan. Nah, kalau hari Selasa kita diurapi kita sebenarnya gini, diingatkan bahwa hey, lu orang luar biasa, ada pengurapan Tuhan turun atas kamu. Ketika kita diurapi sebenarnya kita lagi diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang harusnya bekerja di dalam pekerjaannya Tuhan. Dan Tuhan sudah melengkapi kita dengan pengurapan itu. Nah, kan begitu pulang ya udah gitu. Gak ada lagi hubungan yang dibangun. Gak ada lagi kedekatan-kedekatan dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang bahwa firman Tuhan katakan bahwa di luar aku, kalau kamu gak deket-deket sama aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk ngenalin setan aja gak mampu. Untuk lawan setan apalagi kamu gak akan mampu. Nah, jadi bagian kita anak-anak Tuhan. Terus membangun supaya apa? Kita punya dan membangun kehidupan sama Tuhan. Kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Dan minta Tuhan mengurapi kita. Bukan untuk apa mengurapi kita? Untuk kita melakukan pekerjaannya Tuhan. Nah, dan kalau kita lihat tadi bagaimana Saul menjadi luar biasa ya, menjadi manusia yang lain ketika dia bersekutu dengan nabi. Begitu dia bersama-sama dengan nabi, dia menjadi orang yang luar biasa. Ada pengurapan Tuhan turun atas dia. Dia bisa bernubuat. Nah, jadi artinya gini, kalau kita minta pengurapan dari Tuhan juga, jangan datang cuma minta diurapi. Bergaullah dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Harus ada selalu bersama dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang pemarah, kita jadi pemarah. Betul? Kalau kita bergaul dengan orang yang diurapi Tuhan, maka pengurapan itu terimpartasi buat kita. Untuk apa? Untuk pekerjaannya Tuhan. Untuk sama-sama melakukan pekerjaannya Tuhan. Nah, makanya gak heran kalau tadi kita baca di 2 Samuel 23. Bagaimana Eliezer menjadi orang yang luar biasa. Triwiranya Daud, wah begitu luar biasa, perang, punya tanggung jawab untuk menghadapi musuh. Karena dia bersama-sama dengan siapa?
Triwira ini bersama dengan siapa? Dengan orang yang diurapi, dengan Daud. Nah jadi untuk itu gini loh, sangat disayangkan kalau misalnya orang, ayo bangun, aduh gak bisa, di rumah saya teh sempit ya. Saya teh di kamar aja tinggal teh rame-rame. Bagaimana saya mau melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, terlalu berisik gitu loh. Nah kita bisa bikin banyak alasan untuk kita tidak datang sama Tuhan. Ini yang luar biasanya gini, tempat ini bertahun-tahun Tuhan kasih tempat ini, sebuah tempat ya difasilitasi untuk orang-orang datang beribadah 1 jam berurusan dengan Tuhan. Itu sangat membantu. Nah kadang-kadang kan orang curiga, kok disuruh-suruh sih datang doa pagi? Kenapa mesti curiga? Dimintain duit enggak? Enggak ada persembahan lagi. Betul? Cuma difasilitasi orang, kalau di rumah lu terlalu kecil dan terlalu berisik, datang ke sini. 1 jam bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Kita terus kuat. Karena kita berurusan dengan musuh yang satu kita nggak bisa lihat. Betul? Tapi kuasanya, dia punya kekuatan untuk bisa menghancurkan manusia yang biasa-biasa aja. Nah, betapa kita membutuhkan pengurapan Tuhan dan kita datang sama Tuhan lebih lagi. Nah, pernah waktu ada orang yang dalam keadaan sulit dibilang, udah ikut doa pagi. Kenapa sih mesti doa pagi? Emang kalau udah doa pagi masuk surga ya katanya gitu. Bukan gitu. Belajar membangun, belajar menyembah, belajar berdoa, belajar datang sama Tuhan. Dan dengar kebenaran firman Tuhan dan semuanya gratis. Nggak pernah ada pembayaran. Bahkan kalau dipikir-pikir emang buka tempat ini 1 jam. Ini kan AC ada yang harus dibayar, ada listrik yang harus dibayar. Tapi semuanya diberikan kepada seluruh jemaat untuk datang sama Tuhan gratis. Nah jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa membangun kehidupan pribadi. Mungkin di rumah susah coba datang ke sini. Nah ya. Buat saya gini, waktu saya lemas di rumah ya, kalau kita saya harus paksakan diri saya datang ke sini. Buat apa? Datang ke tempat sini bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan saya. Begitu daging saya kalahkan, maka saya dengan mudah saya bisa menyembah Tuhan. Karena daging udah dikalahin. Kadang-kadang kan daging itu yang menghalangi kita untuk datang sama Tuhan. Nah oleh karena itu, biar pagi hari ini kita diingatkan bahwa Daud luar biasa. Dia punya anak buah yang luar biasa. Kenapa? Dia berjalan dalam purpose-nya Tuhan dan dia juga diurapi Tuhan. Daud dengan Saul sama-sama orang yang diurapi Tuhan. Tapi Daud berjalan di dalam purpose-nya Tuhan. Nah kalau orang berjalan dalam purpose-nya plus ada pengurapan yang dari Tuhan menjadi luar biasa. Pekerjaan Tuhan akan mudah dilakukan, cepat selesai dilakukan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang luar biasa. Manusia-manusia yang lain yang luar biasa. Yang melakukan, yang mengerti purpose-nya Tuhan. Dan melakukan pekerjaannya Tuhan. Dan yang satunya lagi bahwa Yesus datang untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Perbuatan iblis, kita juga. Nah oleh karena itu sebelum mungkin kita belum bertindak untuk orang lain. Bertindaklah dulu buat diri sendiri. Kalau kita tahu ada hal-hal yang membuat kita menjadi begitu keterikatan, ketergantungan, ada yang menekan kita, mulai perangi itu. Kita nggak bisa, orang percaya tuh nggak bisa lepas dari yang namanya doa peperangan. Nah jadi doa peperangan bukan juga gini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Enggak, iblis itu kita perangi dalam nama Tuhan. Jadi kita perangi iblis nggak bisa dalam hati. Kita mesti ngomong. Jangan biarkan iblis menekan, jangan biarkan iblis bercokol dan melakukan perbuatan-perbuatannya yang merugikan kita. Nah, oleh karena itu saya percaya ketika pesan Tuhan ini datang buat kita, Tuhan mau ajar kita. Tuhan ingatkan lagi siapa kita di dalam Tuhan. Purpose kita apa. Nah, demikian firman Tuhan, biarlah kita semua belajar untuk terus datang lebih lagi mendekat sama Tuhan. Lebih lagi minta. Kita doa dan kita minta Tuhan urapi aku untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Demikian firman.